Saudara mahasiswa Fakultas Teknik, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan sampaikan video pembelajaran saya terkait dengan ekonomi teknik dengan tajuk konsep ekuivalen pada pendapatan dan biaya. Kalkulasi di Fakultas Teknik, khususnya di ekonomi teknik ini perlu juga dijelaskan secara perlahan agar akan lebih memahami dan bisa dikaji ulang ya lebih lanjut. Saudara, selebihnya akan saya gambarkan demikian. Ini konsep ekuivalennya dan nanti akan bisa dilihat sebagai berikut, saudara-saudara sekalian. Saudara, dalam konsep ekuivalen pada pendapatan dan biaya ini sering kita jumpai pendapatan itu berbagai macam, bisa pendapatan saat ini yang akan datang, kemudian biaya-biaya atau kos yang kita jumpai, biasa kos yang saat ini harus kita bayar tapi ada pertengahan atau yang akan datang dan sebagainya. Ini perlu konsep yang ekuivalen. Oleh karenanya konsep ekuivalen sendiri di dalam konsep ekonomi teknik adalah sebuah metode kalkulasi yang digunakan untuk membandingkan pembayaran, jadi ada cost gitu, dan pendapatan income dari jumlah uang yang dimiliki yang memiliki perbedaan waktu maksudnya. Bisa saja uang itu present, uang saat ini, dan bisa saja uang yang akan datang yang disebut dengan futures. Nah inilah gambaran-gambaran ini nanti kita ekuivalenkan. Jadi agar memiliki kelamin yang sama. Artinya upahnya dibayarkan uang sekarang semuanya. Jadi nanti dirubah ke uang sekarang. Jadi yang akan datang dirubah menjadi present values. Kemudian juga begitu kalau nanti wah, dibayar yang akan datang semua. Jadi yang present dirubah menjadi future. Begitu. Atau yang P dirubah menjadi F. Atau yang F bisa dirubah jadi P. Tapi untuk ekuivalen tahunan mereka dirubah ke annual menjadi A semua. Ini contoh-contoh yang akan saya berikan kepada saudara-saudara. Sekarang saya ingin berbicara dulu dengan biaya eksploitasi tahunan meningkat tidak konstan. Tidak konstan. Artinya ada eksploitasi atau kos yang diberikan atau yang dibayarkan tetapi terus meningkat. Akan tetapi tidak konstan. Bisa meningkat itu jumlahnya tidak konstan. Seperti ini contohnya, sebuah peralatan mempunyai biaya eksploitasi tahunan yang diperluas selama 6 tahun. Jadi selama 6 tahun ini ada perusahaan mie instan keriting ya, selama 6 tahun itu punya biaya eksploitasi akhir tahun ke-1 1,5 juta, tahun kedua 1,750,000, tahun ketiga 2,100,000 dan tahun keempat dan sebagainya. Kalau kita lihat perbedaan dari setiap tahunnya berbeda. Coba akhir tahun 1 dan akhir tahun kedua perbedaannya adalah 250.000 biaya eksploitasi. Dan ketiga sudah berbeda lagi menjadi 350.000. Coba dari 1.750.000 ke 2.100.000. Berarti ada 350.000. Ini namanya adalah suatu eksploitasi tahunan yang meningkat tetapi tidak beraturan, tidak sama. Setiap tahun berbeda. Dari 250 ada yang 300, ada yang ke 450. Jadi meningkat tetapi tidak sama, ya, selalu beda. Ini bagaimana kita menghadapi problem semacam ini. Saudara, kalau kita buat diagram cash flow-nya, coba ini ada perbedaan tetapi tidak tahu, tidak istilahnya tidak, jumlahnya tidak tetap, meningkat tidak konstan. Ya, bagaimana equivalent operating cost ini akan kita kerjakan semacam ini. Jadi equivalent atau ekuivalensinya. Tahun ke-1 biaya eksploitasinya 1,5 juta. Nah ini kita rubah karena apa? Itu biaya yang dikeluarkan yang akan datang, akhir tahun ke-1 yang akan datang. Jadi ini sebetulnya F. Jadi uang yang akan datang. 1.750.000 akhir tahun kedua itu dalam bentuk F. Jadi kelaminnya itu F. Jadi F semua. Bagaimana ini dirubah menjadi uang yang sekarang, present. Jadi kalau present harus dikalikan dengan PF. Kemudian berapa interest rate-nya? Ini I-nya 12%. Tahun ke-1 di sini 1. Nanti dicari di tabel.
tabel P per F untuk 12%, jadi tabel 12%, tapi untuk N atau tahun ke-1 diketahui demikian. Juga terjadi yang keempat, suatu misalnya keempat. Ini adalah uang yang akan datang itu pada tahun keempat dirubah menjadi uang saat ini. Kalau uang saat ini 2.550.000 itu berapa kalau uang saat ini? Kalau 4 tahun itu sebesar ini. Kita lihat. Jadi uang saat ini itu berapa? 2.550.000. Ini adalah mencari P diketahui F. Mencari P diketahui F. Mencari present value diketahui features. Ya, ini akan kita 2.550.000 dicarikan tabel ini. Tabel ini. Tabelnya ketemu 2.250.000 di tabel nanti ketemu ini. Dikalikan akan dijumpai. 1.620.576. Ternyata kalau uang 4 tahun yang lalu 2.550.000, uang saat ini hanya 1.620.576. Ini ditambahkan saudara menjadi 9.562.286. Ini dalam bentuk apa? P. Dalam bentuk uang present. Bagaimana kalau dijadikan biaya eksploitasi tahunan yang ekuivalen, yang disebut dengan equivalent operating cost? Ini P ini kelaminnya dirubah menjadi A. Diketahui P, ditanyakan A-nya. Diketahui P, ditanyakan A-nya. Berarti harus dikalikan dengan A per P. Kita cari A per P 12% tahun ke-6. Karena ini 6, tahun ke-6. Akan diketemukan equivalent operational cost-nya itu 2.325.835. Ini gunakan tabel bunga 12%. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara-saudara untuk mencermati berikut ini. Diketahui P, dicari F, berarti F per P. Rumus bunganya demikian, carilah di bunga tabel bunga F per P. Umpamanya diketahui F, tadi kan diketahui F, yang dicari P. Jadi harus dari P per F, ya. Carilah itu. Diketahui F, mencari A. Diketahui P, dicari A. Tadi kan diketahui P, dicari A. Akhirnya A per P. Saudara, ini saya ingatkan untuk melihat tabel bunga berikut ini agar lebih bisa diingat dan bisa dicerna setiap hari. Ingat, harus selalu bawa tabel. Akan tetapi sebenarnya di era digital ini Anda bisa mencari tabel instan di dalam di dalam dunia maya. Oleh karenanya searching bagaimana mencari tabel secara instan. Nah, ini tabel bunga majemuk discrete. Ini untuk I-nya, kebetulan untuk I-nya hanya 1%. Nanti dicari yang 12%, saudara. Nah, ini N-nya, kalau P per F-nya akan ketemu ini, kalau F per P-nya ini, kalau PA-nya ini, dan sebagainya. Semua sudah tersedia. Jadi nanti harus cari tabel bunga. Kebetulan yang dalam diskusi-diskusi untuk ekonomi teknik yang saya lakukan ini, selalu menggunakan 12%. Jadi tabel 12% harus dimiliki oleh saudara-saudara dan tampaknya sudah saya berikan kepada saudara-saudara sekalian. Saudara, sekarang kita berbicara tentang biaya eksploitasi meningkat konstan. Kalau tadi adalah tidak konstan, berarti kalau sekarang konstan. Berbicara konstan karena perbedaan jumlah peningkatannya itu sama disebut dengan gradien. Dalam gradien itu ada gradien untuk meningkat dan ada gradien yang menurun. Jadi kalau saya baca biaya eksploitasi meningkat konstan akan dihitung dengan menggunakan faktor konversi uniform gradients. Jadi gradiennya kenaikan tapi uniform, sama terus begitu. Rumusnya adalah A per G untuk interest rate-nya berapa persen, 12%, 30%, terserah. N-nya adalah sesuai dengan tahun, ya. Kemudian akan kita contohkan semacam ini. Contoh penyelesaian sebuah peralatan memiliki umur ekonomis 8 tahun. Sekali lagi, umur ekonomis peralatan ini 8 tahun.
pengeluaran eksploitasinya telah diestimasi. Jadi dia bereksploitasi dari mungkin bisa perawatan, mungkin bisa apa, pembelian materi apa, itu diperkirakan 3 juta. Untuk tahun pertama operasi, sekali lagi untuk tahun pertama beroperasi itu 3,5 juta. Berarti ada perbedaan 500.000. Untuk tahun kedua, untuk tahun kedua dan kemudian meningkat setiap tahunnya 500.000 per tahun selama umur peralatan. Jika suku bunganya 12%, berapakah ini equivalent annual operation cost-nya, ya? Peralatan ini tulisannya peralatan ini. Jadi ini meningkat gradiennya 500 per tahun. Oleh karenanya kalau kita ngerjakan akan demikian, kita visualkan cash flow-nya, saudara. Ini akhir tahun 1 3 juta, 3 juta naik 3,5 juta. Jadi perbedaannya 500, 500, 500, 500, 500, 500. Secara uniform, sama 500 per tahunnya. Oleh karena itu digunakan rumusnya adalah uniform gradient. Nah, kita tahu equivalent operating cost untuk tahun ke-1 3 juta, gradiennya 500, ditambahkan nanti 500, 500, 500. Itu karena ini sama. Jadi gradiennya sama, 500 terus tambahnya. Jadi tambahkan 500, 500, 500 semacam itu. Kemudian saudara-saudara yang berbahagia, tambahan 500 itu cash flow periodik ekuivalennya. Kemudian ini equivalent annual operating cost-nya bagaimana? Ini adalah equivalent operating cost pertama 3 juta ditambah uniform dari gradiennya 500.000 dikalikan berapa? Ini diketahui. Ini dari mana? Ini adalah A per G-nya. Gitu ya. A per G-nya dicari di tabel A per G akan dijumlahi demikian. Jadi nanti dicari tabel yang A per G ya. Yang A per G itu kayak yang ini tapi A per G ya, kayak yang ini. Tetapi ingat ininya 12%. Tahunnya keberapa? Tahun ke-1 ini, kedua, ketiga. Tapi ini untuk yang 12%. Begitu saudara-saudara sekalian. Kemudian saya akan ungkap pada saudara-saudara bagaimana biaya overhaul tahunan ekivalen. Biaya overhaul tahunan ekivalen yang kita sebut dengan equivalent annual operating overhaul cost. Untuk melakukan kalkulasi yang melibatkan overhaul tahunan ekivalen terdapat 2 tahapan, saudara-saudara, yakni yang pertama adalah mengkonversi pada akhir rangkaian periodik. Jika pada awal memakai faktor P per F dan jika pada akhir memakai faktor F per P, selanjutnya dikonversi menjadi rangkaian ekivalen dengan menggunakan faktor A per P atau A per F. Ini artinya apabila itu faktornya P per F nanti dijadikan A. Kalau F per P dijadikan A juga. Oleh karenanya akan kita berikan contoh kepada saudara untuk lebih memahami apa yang akan kita ungkap pada equivalent annual operating overall cost itu sebagai berikut. Kombinasi langkah ini dapat dijelaskan dengan persamaan berikut, saudara-saudara. Nanti kalau yang diketahui itu adalah P per F atau P-nya, maka harus dikalikan A per P. Karena ini merupakan equivalent annual. Annual itu tahunan, sehingga nanti dirubah menjadi tahunan semua. Jadi kalau asalnya itu adalah P per F, harus dikalikan A per P. Jadi semuanya nanti akan ditemukan dalam biaya tahunan atau annual. Nah, contohnya demikian saudara-saudara yang berbahagia. Ini data given sebuah peralatan pengabutan nyamuk
fogging direncanakan untuk suatu overhaul yang akan, ini tulisannya kan aja, yang akan dibiayai 2 juta pada akhir tahun ketiga. Jadi pada tahun akhir tahun ketiga itu mengeluarkan biaya 2 juta. Ya, pada akhir tahun ketiga membiayai overhaul 2 juta. Dan umur ekonomis fogging ini saudara 7 tahun. Kemudian ditanya, berapakah biaya ekivalen periode 7 tahun untuk interest rate 12%. Nah, gambarannya demikian, saudara sekalian yang berbahagia, rangkaian cash flow periodik ekuivalennya. Pada akhir tahun ketiga itu overhaul 2 juta. Ya, akhir tahun ketiga 2 juta. Bagaimana nanti menghitungnya sebagai berikut. Pada akhir tahun ketiga 2 juta itu jenis kelaminnya itu akhir tahun berarti yang akan datang. Yang akan datang berarti F, saudara-saudara. Nah, F ini harus dirubah menjadi P. Jadi nanti difaktorkan kepada P per F. Untuk interest rate, N-nya ini 3. Jadilah tabel P per F untuk I 12%. Sekali cari tabel P per F untuk interest rate 12%. Untuk N-nya yang ketiga. Ya, baru nanti dikalikan dengan faktor yang ini sudah menjadi P, bagaimana dijadikan tahunan. Kalau sudah P dijadikan tahunan, harus dikalikan A per P untuk faktornya. Carilah tabel A per P 12%. Tapi N-nya bukan 3 lagi, karena nanti di akhir tahun, yaitu N-nya adalah 7. Umur ekonomisnya 7. Sehingga saudara-saudara, rangkaian cash flow-nya nanti yang setelah kita tulis itu akan ditemukan untuk equivalent annual overhaul cost-nya itu sebesar 311.930,46. Jadi ini hanya 311 per tahunnya. Untuk bayar 2 juta akhir tahun ketiga tadi, kalau di rata-rata sampai tahun ke-7, setiap tahunnya akhir tahun 1 bayarnya 311, tahun kedua 311, 3 dan sebagainya. Itu untuk menghitung equivalent annual overhaul cost, saudara-saudara. Jadi paham, saudara? Apabila tidak mengerti, saudara bisa bertanya di WhatsApp group atau mungkin pada suatu saat mengkomentari dari video yang saya berikan kepada saudara-saudara sekalian. Kemudian pendapatan operasi tahunan ekuivalen, yaitu equivalent annual operating income. Dalam bahasa ini akan mencari bahasan ini, pendapatan operasi tahunan ekuivalen, jadi ada ini, I ini adalah income. Jadi equivalent annual operating income. Dalam kondisi yang dicermati adalah bagaimana apakah pendapatan ini akan turun setiap tahunnya. Yang kita lihat ini adalah turun, tapi dengan jumlah yang konstan. Akan kita lihat contoh sebagai berikut. Pada gambar tersebut menunjukkan terjadi gradien menurun uniform. Menurun. Akhir tahun 1, income-nya sampai akhirnya turun pada tahun ke-6. Ini gambarannya. Kemudian contohnya, suatu misal pendapatan operasional peralatan. Pada akhir tahun 1, 9 juta, pendapatan tahun kedua 2 juta setengah, 8 juta 500. Berarti berkurang 500. Wah, ada penurunan. Tahun ketiganya 8 juta. Sama 500 turunnya. Keempat juga 500. Kelima 500. Keenam 500. Wah, berarti G-nya, G menurunnya, gradiennya adalah turun 500.000. Tentu ada rasionalnya mengapa pendapatan operasionalnya turun. Mungkin saja peralatannya juga tidak memiliki kemampuan yang bagus, performanya makin lama makin tua, jadi hasilnya bisa turun dan sebagainya. Ini adalah
Sekali lagi datanya ada data buatan, given. Penyelesaiannya bagaimana? Tadi kita ketahui bahwa untuk equivalent operating income akhir tahun ke-1 9 juta, saudara-saudara. Kemudian dikurangi ini, gradiennya yang menurun tadi, jumlahnya adalah tetap konstan 500 ribu, ya. Kemudian dicari di tabel untuk 12% tahun ke-6. Berarti akan didapatkan sejumlah 7.914.00 ini yang didapatkan, saudara. Saudara, kalau ada pertanyaan nanti sampaikan kepada saya. Contoh kalkulasi lain adalah kita membandingkan dua sepeda motor. Dua sepeda motor yang satu merupakan sepeda motor bekas, ini bekas, dan satunya sedang dipertimbangkan. Pilih yang baru apa pilih yang bekas. Nah, ini datanya. Baru harga ketika beli baru 16.495.000. Setelah 8 tahun dijual kembali hanya laku 900.000, saudara. Eksploitasinya 1.465.000 pada akhir tahun pertama. Selanjutnya meningkat menjadi 435.700 per tahun. Yang bekas, harga sepeda motor bekasnya 6 juta. Nilai jualnya 976. Wah, nilai jualnya sama ya. Tapi umurnya 4 tahun. Kalau ini 8 tahun, ini karena bekas 4 tahun lah. Eksploitasinya pertama, jadi eksploitasi pertama itu suatu misal ya, kalau yang tadi ini mungkin untuk aksesoris tambah apa. Kalau ini enggak, ini betulkan sadelnya lepas dan sebagainya itu ya. Keluar tahun pertama keluar sekian, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Umur ekonomisnya 4 tahun. Itu bagaimana cara mencarinya? Oke. Kita lihat penyelesaian untuk motor baru. Beli baru, ya. Beli baru takkan kita keluar uang pertama. Berarti uang ini jenis kelaminnya P. Kita rubah menjadi A. Jadi harus dikalikan A per P 12% 8, cari di tabelnya. Ditambah ketika dijual kembali pada tahun ke-8. Berarti uang itu berjenis kelamin yang akan datang. F. Nah, baru dikurangi eksploitasinya, ditambahkan, baru dikalikan gradiennya untuk 12% untuk 8. Untuk tahun ke-8. Maka didapatkan 5.975.429 ini 97. Jadi 5 jutaan. Kemudian bagaimana untuk yang bekas ya? Net annual worth untuk kosnya motor bekas ini. Beli pertama 6.200.000, uang yang dikeluarkan itu present, uang saat itu. Nah, jadi supaya dirubah menjadi average, menjadi untuk annual, maka dikatakan A per P untuk bisa menjadi A. Ditambah lagi 976.000 kalau dijual kembali, berarti uang yang akan datang. Ini yang bekas 4 tahun dijual. Itu laku 976. Ini uang yang akan datang. F. Dirubah supaya menjadi annual worth tahunan, maka dia dikalikan A per F untuk 12% dan 4 tahun keempat. Baru dikurangi biaya eksploitasinya, ditambahkan kemudian untuk 12% untuk 4 tahun keempat. Diketahui akan didapatkan 4.099.000
0,076 ini 0,4314 sekitar itu. Kalau kita tulis secara semestinya secara detail. Biasanya diaproksimasi aja ini diilangno gitu ya, diilangno gitu. Kemudian pilih yang memiliki net annual work cost lebih rendah ya. Ini motor bekas ternyata lebih rendah karena memiliki hasil net annual work cost yang lebih rendah. Begitu saudara. Saudara menentukan operasional tahunan sebuah peralatan diperkirakan mendatangkan biaya dan pendapatan sebagai berikut. Suatu misal harga barunya 15 juta. Pemeliharaannya 1.750.000 tahun pertama dengan meningkat 250.000 per tahun. Overhaul sebesar 5 tahun 5 juta, setelah 5 tahun 5 juta, dijual kembali 10 tahun. Akhir tahun adalah 2.500.000 ini ya. Kok ini 25 juta. Oke, ini 2,5 juta. Ya nanti akan kita perbaiki dalam realnya. Berapa kayak pendapatan tahunan ekuivalen untuk menutup kerugian item biaya pendapatan itu, saudara-saudara. Pertama, uang yang beli baru tadi, uang saat ini present dirubah menjadi P. Kemudian ada 2.500 pada tahun ke-10 mengeluarkan uang untuk eksploitasi 2,5 juta upper F 12%. Jadi uang yang akan datang. Tapi untuk N-nya nanti 10 ya. Sedang gradiennya akan kita ketahui dicarikan dengan apa? Dicarikan dengan A per G-nya semacam ini. Kemudian kita lihat 5 juta itu apa? Kalau dijual kembali 5 juta itu. Sebentar. 5 juta itu kalau dijual kembali. Jadi ini kan kalau nilai dijual kembali ini setelah overhaulnya itu 5 juta sudah. Kalau dijual kembali 2 juta. Overhaulnya itu 5 juta. Jadi 5 juta ini tadi overhaul. Overhaul ini, uang ini saudara-saudara dalam bentuk apa? Dalam bentuk F. Jadi harus dijadikan P. Nah setelah itu harus dijadikan pula menjadi A sebenarnya. Nanti untuk ini. Akan kita lihat semacam itu. Ini perlu diskusi kembali, ada beberapa mungkin yang tidak bisa dipaham, nanti kita diskusikan untuk lebih rinci, jadi menghitungnya akan lebih rinci. Itu saudara-saudara yang saya sampaikan, mohon maaf ini terlalu panjang di dalam sajian saya untuk kegiatan pembahasan terkait dengan ini, teknik itu saudara-saudara, ekonomi teknik. Demikian, terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa dan Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.